Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monita dengan NPM C0C023075. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian internal yang menjadi perhatian auditor. Pengertian pengendalian internal. Pengertian internal adalah suatu proses yang dirancang dan ditetapkan oleh manajemen dan staf perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam beberapa kategori utama. Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian ini penting karena membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko, serta mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan. Lalu ada komponen pengendalian internal. Menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau komisi, ada 5 komponen utama pengendalian internal. Nah, yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Ini mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan dewan direksi serta manajemen yang memberikan fondasi penting bagi pengendalian internal. Contohnya adalah budaya organisasi, struktur, serta peran dan tanggung jawab dalam perusahaan. Yang kedua itu ada penilaian risiko. Nah, proses ini identifikasi dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen harus menerus mengevaluasi risiko-risiko ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menguranginya. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan manajemen dilakukan sesuai rencana. Nah, contohnya itu termasuk otoritas transaksi, pemisahan tugas dan verifikasi serta pengecekan data. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Ini pentingnya sistem informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, semua karyawan harus mendapatkan informasi yang relevan dan komunikasi antar lini organisasi harus berjalan dengan baik. Nah, yang kelima itu ada pemantauan, yaitu aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian. Ini bisa melalui audit internal maupun eksternal. Lalu selanjutnya ada pentingnya pengendalian internal bagi auditor. Nah, internal bagi auditor. Pengendalian internal menjadi fokus penting bagi auditor, yaitu auditor eksternal dan internal, karena mereka perlu memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan benar dan dapat untuk dipercaya. Nah, ketika auditor menilai pengendalian internal, mereka akan menilai apakah ada potensi kesalahan ataupun kecurangan yang mungkin terjadi. Pengendalian yang kuat membantu auditor mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang membuat proses audit lebih efisien. Sebaliknya, pengendalian yang lemah dapat menyebabkan risiko lebih besar dan membuat auditor harus melakukan pengujian tambahan. Selanjutnya ada contoh pengendalian internal. Nah, contoh-contoh pengendalian internal bisa ditemukan di berbagai aspek operasional perusahaan, seperti yang pertama manajemen kas, yaitu pengendalian internal yang mengatur prosedur pengeluaran dan penerimaan kas, misalnya dengan membatasi akses ke kas atau menggunakan sistem persetujuan dua pihak sebelum pembayaran. Lalu selanjutnya ada pengelolaan persediaan, yaitu sistem pengendalian yang meliputi audio stok reguler dan pemisahan tugas antara penyimpanan dan pengelolaan catatan, serta penggunaan sistem IT untuk memantau sebuah persediaan. Nah, selanjutnya ada pengendalian akses data, yaitu dalam bidang IT, pengendalian internal dapat mencakup pembatasan akses ke data sensitif, ekspresi informasi, dan pemantauan aktivitas pengguna untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Lalu yang terakhir yaitu sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan pengendalian internal berperan penting dalam menjaga keandalan informasi keuangan, meminimalkan risiko operasional, dan mencegah kecurangan bagi auditor.
Pengendalian internal adalah salah satu aspek yang menjadi dasar dalam menentukan seberapa besar risiko yang akan dialami oleh seorang audit. Nah, implementasi pengendalian internal yang efektif akan memudahkan auditor dalam memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan perusahaan secara benar dan wajar. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal dengan baik agar operasional dan laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada tuan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.